Halo teman-teman, selamat datang di channel Hardware Controller. Kali ini saya mau mereview ini NVMe SSD dari WD. Ini yang WD Blue SN550. Ini yang 500 GB. Kalau kalian beli, kalian bakal mendapatkan SSD-nya NVMe sama buku panduan. Bukan buku panduan sih ini cuma buku peringatan aja. Ya ini gede karena berbagai bahasa ya. Padahal cuma kecil, nggak seberapa kok. Terus untuk spesifikasinya ini ukurannya nih, formatnya ini pakai M.2 2280. Jadi ini lebarnya 22 mm, panjangnya 80 mm, dan tebalnya ini 2,38 mm. Jadi kalau kalian beli, pastikan di motherboard kalian ini emang cukup untuk yang 80 mm ya. Terus untuk beratnya sendiri ini 6,5 gram, jadi nggak terlalu berat ya. Terus ini ini untuk interface-nya ini masih pakai PCIe yang Gen 3 8 GB per second. Ini untuk yang WD Blue SN550 ini ada 3. Ini yang 250 GB, 500 GB sama 1 tera. Nah, ini untuk perbedaannya dari masing-masing ini selain kapasitasnya, read-nya sama semua sampai 2400 MB per second. Nah, ini yang beda ini yang write-nya. Untuk yang write yang varian 250 GB ini cuma sampai up to 950 MB per second. Sedangkan untuk yang ini yang 500 GB ini sampai 1750 MB per second. Jadi bedanya jauh banget antara 250 GB sama 500 GB. Jadi hampir 2 kali lipatnya lah. Terus yang 1 tera nggak jauh beda sama yang 500 GB, ini 1950 MB per second, jadi nambah 200 MB per second ya. Ini untuk terabyte write-nya ini beda-beda juga antara yang 250 GB, 500 sama 1 tera. Untuk yang 250 GB ini yang paling kecil ini 150 terabyte write, sedangkan untuk yang varian 500 GB ini sampai 300 terabyte write, jadi 2 kali lipatnya. Dan 1 terabyte ini 2 kali lipatnya lagi sampai 600 terabyte write. Terus untuk reliability-nya ini yang MTTF, mean time to failure, semuanya sama aja sih, yang 250 500 GB sama 1 tera sampai 1,7 juta jam. Ini kalau saya hitung-hitung kemarin sekitar berapa ya, 10-11 tahunan lah, jadi itu lama banget ya. Itu kemungkinan kalian bakal ganti ini dulu sebelum rusak daripada rusaknya duluan. Terus ini garansinya sampai 5 tahun. Nah, ini kalau dilihat dari garansinya ini kemungkinan umurnya ya yang aslinya kemungkinan sih di atas 5 tahun. Setelah saya uji, ini reviewnya nggak terlalu berat sih, cuma ringan aja. Jadi kalau kalian yang mau beli, jadi ada pandangan dikit lah, jadi ya lebih tahu. Nah, ini untuk hasil pengujian ini saya pakai Crystal Diskmark. Ini kecepatannya nih yang SSD NVMe WD Blue 500 GB ini read-nya malah melebihi dari yang tertulis 2487 MB per second, jadi lebih dikit sih, lebih 87 MB. Terus write-nya ini juga lebih, write-nya ini sampai 1817 MB, jadi di atas 1750 ya, lebih dikit tapi paling enggak di bawahnya lah ya. Ini malah lebih, malah bagus sih. Terus ini saya bandingkan dengan yang kepunyaan saya kan punya SSD SATA WD Green. Ini ada dua, yang 205 yang 240 GB sama 120 GB. Untuk yang 240 GB ini read-nya cuma 554, sedangkan write-nya 386. Jadi sama NVMe ini bedanya jauh banget ya. Bedanya kalau read-nya bisa sampai 4 kali lipatnya dan write-nya bisa sampai 6 kali lipatnya. Terus yang 120 GB malah lebih di bawahnya lagi, malah read-nya 477 MB per second, terus write-nya cuma 182 MB per second. Jadi untuk beli SSD pastikan kalian kalau bisa beli yang kapasitasnya lebih di atasnya lagi, soalnya mempengaruhi kecepatan. Kapasitas lebih besar biasanya lebih cepat. Terus ini saya bandingkan dengan
harddisk juga. Ini kan ada harddisk WD Blue yang 1 TB. Ini read-nya cuma 113 MB per second dan write-nya 106 MB per second. Jadi read-nya beda jauh loh ya. Antara yang SSD 120 GB malah beda read-nya beda 4 kali lipat dan write-nya hampir 2 kali lipatnya. Terus selain kecepatannya, saya juga ngetes suhunya. Bukan ngetes sih, tapi ini dari aplikasinya. Oh ya, kalau WD ini ada aplikasinya, jadi kalian bisa memantau lah umur, suhu, dan kapasitas yang digunakan. Jadi itu sangat bagus. Mengapa saya pakai WD juga karena itu monitornya bagus banget. Terus ada softwarenya juga, jadi biar lebih bagus lah yang penyimpanan kalian, SSD dan harddisknya. Ini untuk suhunya, ini suhu idle ya. Jadi saya cek di suhu idle semua. Untuk yang ini SN550 suhunya ini langsung 42 derajat Celcius, sedangkan untuk yang SATA sama harddisk ini nggak terlalu beda. Untuk yang SATA WD Green ini yang 240 GB cuma 34 derajat Celcius, dan SSD SATA WD Green yang 120 GB ini di bawahnya 33 derajat Celcius, jadi cuma selisih dikit. Dan kalau harddisk juga nggak terlalu beda jauh, tapi masih di atas SSD yaitu 36 derajat Celcius. Jadi emang NVMe ini lebih cepat panas. Pastikan aliran udara di dalam casing ini lancar ya, biar nggak terlalu panas-panas banget lah. Terus ini untuk harganya ini yang 250 GB ini 600 ribuan, sedangkan yang ini yang 500 GB ini 1 jutaan ya. Terus ini yang 1 tera itu 1.800.000 ribuan. Ini saya cek di WD official store, di tempat lain harusnya nggak beda jauh sih. Jadi untuk saran saya kalau beli paling enggak ini yang 500 GB lah, soalnya yang 250 GB nih kecepatannya turunnya jauh banget loh sama yang 500, bedanya bisa sampai 2 kali lipatnya. Sedangkan ke 1 tera kan cuma beda tipis. Jadi beli antara yang 500 atau 1 tera aja sekalian. Oh ya, terus kan ada yang SSD SATA juga yang WD Blue, itu harganya nggak beda jauh sama yang NVMe, bedanya mungkin sekitar 100-200 ribuan lah. Itu jadi kalau kalian ada slot di motherboardnya, mending kalian langsung beli NVMe aja daripada yang beli SSD yang SATA loh ya. Jadi emang nggak tahu, kalau dulu emang harganya itu beda jauh banget ya. Kalau sekarang NVMe mulai murah, walaupun emang kecepatannya bukan yang terbaik ya. Ini kecepatannya kan cuma 2400, tapi ya lumayan lah ya, dan harganya juga selisih dikit sama yang SSD SATA. Jadi kalau ada slotnya sekalian beli yang NVMe aja. Oke lah, sekian dulu untuk review dari SSD NVMe WD Blue SN550 yang 500 GB. Ini saya reviewnya nggak terlalu dalam ya, jadi cuma buat pandangan kalian aja, jadi tahu lah perbandingannya yang SSD NVMe yang 250, 500 sama 1 tera, dan perbandingannya dengan yang SSD SATA dengan harddisk. Jadi kalian bisa mengira-ngira lah, ada pandangan dulu sebelum membeli. Oke lah, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel Hardware Rekodolur untuk mengikuti video tentang teknologi yang lainnya. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa.